Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah. Pemirsa, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Masjid Al-Aqsa. Dalam pembahasan berikut ini, yaitu keutamaan Masjid Al-Aqsa. Yang pertama, keutamaan Masjid Al-Aqsa bukanlah suatu rahasia yang tersembunyi. Keutamaannya begitu masyhur walau bagi orang awam sekalipun. Karena Masjid Al-Aqsa ini merupakan kiblat umat Islam sebelum Ka'bah Al-Musyarrafah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kana Rasulullah yusalli wa huwa bi Makkah nahwa Baitil Maqdis wal Ka'bah baina yadaihi wa ba'dama hajara ilal Madinah sittatan asyara syahran summa surifa ilal Ka'bah. Dahulu Rasulullah sholat di Mekah dengan menghadap Baitul Maqdis, dan Ka'bah beliau posisikan di hadapannya. Setelah 16 bulan dari hijrah beliau ke Madinah, beliau sholat dengan menghadap Ka'bah. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, keutamaan lainnya yang sangat dikenal oleh umat Islam adalah Masjid Al-Aqsa merupakan tempat Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas syami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra Surat 17 ayat 1. Dan pada momen Isra inilah ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam sholat bagi para nabi. Hal ini menunjukkan betapa berkahnya tempat ini. Dan yang ketiga, Al-Aqsa adalah permukaan bumi yang dipilih Allah. Jadi Al-Aqsa ini adalah permukaan bumi yang dipilih Allah.
menjadi tempat landasan dari bumi menuju Sidratul Muntaha atau Mi'raj. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibawakan kepadaku buruk. Ia adalah hewan tunggangan berwarna putih, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bihol. Ada tanda di setiap ujungnya. Beliau melanjutkan, aku mengikat buruk itu di salah satu pintu Baitul Maqdis, tempat di mana para nabi mengikat hewan tunggangan mereka. Kemudian aku masuk ke dalamnya dan sholat 2 rakaat. Setelah itu keluar dari masjid. Lalu Jibril mendatangiku dengan membawa bejana yang berisi khamr dan susu. Aku memilih yang berisi susu. Lalu Jibril sallallahu alaihi wasallam berkata, engkau telah memilih fitrah. Setelah itu kami pun mi'raj menuju langit. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, seandainya Allah menakdirkan mi'raj dilakukan dari Masjidil Haram, pastilah Allah mampu melakukannya. Akan tetapi Allah menetapkan agar Nabi dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam mi'raj dari Masjid Al-Aqsa, agar kaum muslimin tahu kedudukan masjid ini dan agar masjid tersebut memiliki tempat istimewa di hati-hati umat Islam. Keempat, Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak adalah di antara 3 masjid yang boleh diniatkan secara khusus untuk mengunjunginya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh bersengaja melakukan perjalanan untuk beribadah kecuali ke 3 masjid: Masjid Al-Haram, Masjid Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan Masjid Al-Aqsa. Hadis riwayat Bukhari. Demikian. Kalau ada kata-kata atau kekeliruan dalam pengucapan, tulis di kolom komentar, dan kontribusi yang positif sangat saya harapkan dari para pemirsa dan pendengar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.